Dunia dihebohkan oleh seorang pangeran Arab yang telah koma selama 19 tahun, yakni Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Dia mendapat julukan Sleeping Prince alias pangeran tidur karena hal ini. Sang ayah Pangeran Khalid bin Talal menolak untuk mencabut ventilator yang selama ini menjadi alat pendukung hidup Al-Walid. Pihak keluarga sendiri masih berharap atas kesembuhannya. Ayahnya mengaku bahwa dia sering mendapat pertanyaan tentang mengapa dia tidak melepaskan alat-alat yang menempel di tubuh anaknya. Dengan lantang Khalid berkata bahwa jika Tuhan ingin Walid mati, anakku sudah berada di kuburannya sekarang. Bagaimanakah kondisi Pangeran Al-Walid sekarang? Seperti apa kronologi kecelakaan tragis itu? Kontroversi apa saja yang dibuat oleh ayahnya Khalid terhadap keluarga kerajaan Arab Saudi dan Palestina? Apakah kecelakaan sang pangeran adalah karma? Berikut adalah biografi lengkap Pangeran Al-Walid dan ayahnya Pangeran Khalid bin Talal yang kontroversial. Khalid bin Talal Al-Saud lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1962. Orang tuanya merupakan Pangeran Talal bin Abdulaziz dan Mona El-Solh yang merupakan putri dari Perdana Menteri pertama Lebanon, yakni Riyad As-Solh. Khalid adalah saudara kandung Pangeran Al-Walid bin Talal, pengusaha kontroversial sekaligus orang terkaya ketujuh di dunia. Dia merupakan pemilik perusahaan perdagangan Al-Nafud yang sukses. Pada tahun 1988, Pangeran Khalid menikah dengan Jazi binti Saud bin Abdul Aziz Al-Saud di Riyadh. Tidak ada informasi resmi terkait berapa jumlah anak mereka, namun diungkapkan bahwa Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal Al-Saud yang lahir pada 1987 adalah putra kesayangannya. Walid memiliki seorang saudara perempuan, Putri Nauf binti Khalid bin Talal. Al-Walid tumbuh dengan menyaksikan kakeknya memiliki 4 istri yang menghasilkan 15 anak. Kakek buyutnya Raja Abdulaziz bahkan memiliki 22 istri yang menghasilkan kurang lebih 100 anak, dengan total 45 putra dan 55 putri. Seperti kebanyakan pangeran Arab, Al-Walid dikirim untuk belajar di sebuah perguruan tinggi militer di London saat usianya 17 tahun. Tepat pada hari terjadinya kecelakaan, ayahnya Pangeran Khalid sedang makan malam bersama Abdullah bin Yahya Al-Muallami, seorang diplomat Saudi yang menjabat sebagai wakil tetap Kerajaan Arab Saudi untuk United Nations di New York. Pangeran Khalid mempunyai firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan menolak membiarkan putranya yang meminta izin keluar malam itu. Namun Pangeran Al-Walid bersama kedua temannya meyakinkan ayahnya untuk mengizinkan mereka pergi. Dengan berat hati, Khalid akhirnya setuju dan memberikan izin kepada putranya untuk keluar. Dalam wawancara 2 tahun kemudian di talk show Saudi Al-Ma'azeb, Pangeran Khalid bin Talal menyebut hal itu sebagai firasat sang ayah. Seolah membuktikan perasaan buruk ayahnya, mobil sang pangeran mengalami kecelakaan lalu lintas, di mana Walid sendirilah yang mengemudi. Walid dan 2 temannya terlempar keluar dari atap mobil karena tabrakan keras. Segera setelah kecelakaan itu, Walid terbangun dan berkata, "Bagaimana kondisi teman-temanku?" Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Al-Walid jatuh koma, sementara 2 temannya baik-baik saja pasca kecelakaan itu. Dia mengalami cedera parah dan pendarahan di otaknya. Pangeran Khalid secara terbuka mengatakan bahwa dia bersyukur karena putranya adalah orang yang mengemudikan mobil dan menerima tabrakan itu, bukan salah satu dari temannya. Pasalnya, Walid adalah seorang pria yang baik dan tulus. Khalid tahu bahwa anaknya tidak dapat hidup dengan rasa bersalah jika sampai melukai teman-temannya. Pangeran Khalid memutuskan untuk tinggal di rumah sakit selama 6 tahun, sedangkan istrinya Jazi binti Saud tinggal di sana selama 2,5 tahun. Selama periode itu, mereka tidak bisa pulang tanpa putra mereka. Diagnosis Walid bervariasi, dan delegasi medis yang terdiri dari 3 dokter Amerika dan seorang dokter Spanyol segera diterbangkan langsung,
dalam upaya menghentikan pendarahan di kepalanya. Seminggu setelah menjalani operasi kecelakaan, ahli bedah Amerika mengatakan bahwa pangeran akan meninggal dan tubuhnya akan membusuk dalam waktu 72 jam. Menyusul pernyataan dokter bahwa Pangeran Walid mungkin akan meninggal, ayahnya ragu tentang apa yang harus dilakukan. Apakah dia akan membiarkan putranya tetap terhubung dengan peralatan medis atau membiarkannya pergi? Kemudian dia tersadar ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, "Siapakah saya yang akan mengambil nyawanya? Jika Tuhan ingin dia mati, dia akan melakukannya tanpa bantuan saya atau dokter. Dan ini telah mengguncang saya." Namun, seperti sebuah keajaiban, diagnosis ahli bedah itu salah, di mana Walid tidak meninggal, melainkan koma. Selama 18 bulan pertama, tidak ada pergerakan atau kemajuan akan kondisi Walid. Disebutkan pula bahwa hanya ada pergerakan tak sadar dari sumsum tulang belakang. Segera setelah kondisi ini, Walid mulai bernafas sendiri selama 3 bulan tanpa bantuan ventilator mekanis. Secara perlahan, terjadi kemajuan saat Walid mulai bereaksi ketika disentuh dan diajak bicara. Meskipun begitu, reaksi itu tidak terjadi dengan semua orang, tetapi dengan orang-orang tertentu seperti beberapa dokter, perawat, dan anggota keluarga. Dokter meyakini bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi pada Walid karena dia bertambah tua, bertambah berat badan, dan merespon stimulan tertentu. Pangeran Khalid menceritakan kisah lucu saat dia merawat putranya. "Suatu kali saya menggigitnya dan dia berpindah menghindari saya. Jadi saya pergi ke paman saya untuk menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Dia bertanya kepada saya apa yang saya lakukan selanjutnya, dan saya memberitahunya bahwa saya tidak melakukan apapun lagi kepada Walid. Dia bilang, 'Panggil dokter dan lakukan itu lagi di depannya.'" Selama jatuh koma dalam 2 dekade, Pangeran Al-Walid terhitung sudah 2 kali menggerakkan bagian tubuhnya, yakni pada tahun 2019 dan 2020. Pada kejadian pertama, bibinya Putri Nora binti Talal, yang merupakan saudara perempuan ayahnya, sempat membagikan sebuah video yang menampilkan Al-Walid menggerakkan kepalanya ke sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian pada kejadian kedua, Walid terlihat menggerakkan jarinya saat seorang wanita menyapanya dalam sebuah klip video. Dalam video yang dibagikan secara online, klip tersebut menjadi viral dan mengumpulkan hampir 200.000 penayangan saat baru dipublikasikan. "Anakku tercinta Al-Walid bin Khalid Al-Saud. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan siapa yang Dia kehendaki dengan perintahnya. Segala puji bagi Allah yang memulihkan kesehatan Anda. Jadi jangan putus asa dengan kekuasaan Allah," tulis Putri Nora di Twitter. Dalam postingan terbaru Nora, dia mengambil gambar Walid, kemudian menuliskan, "Semoga Tuhanku melindungi kalian semua." Gambar tersebut menunjukkan pengunjung laki-laki yang mengelilingi sang pangeran. Namun, postingan sang putri tidak memberikan informasi baru terkait kesehatannya. Dengan kondisi Pangeran Al-Walid bin Khalid yang stagnan, dia telah mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarganya, terutama dari ayahnya. Sebenarnya, siapakah Pangeran Khalid yang hebat ini? Jika dilihat dari sejarah, Pangeran Khalid termasuk di antara mereka yang ditahan selama 11 bulan karena mengkritik tindakan keras terhadap elit kerajaan. Akibat hal ini, puluhan pangeran, pejabat, dan taipan dipenjara di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh pada tahun 2017. Pangeran Khalid juga terlibat dalam perjanjian pertukaran tahanan yang ditandatangani antara Israel dan Hamas pada bulan Oktober 2011. Perjanjian ini mengatur pembebasan tentara Israel Gilad Shalit yang ditukar dengan lebih dari 1.000 tahanan, yang sebagian besar adalah warga Palestina dan Arab Israel. Masyarakat Israel tidak setuju dengan perjanjian ini, dan Pangeran Khalid menyatakan bahwa sebuah keluarga Israel menawarkan $100.000 untuk menangkap seorang pria Palestina yang dibebaskan karena perjanjian itu. Keluarga Israel mengklaim bahwa pria Palestina itu telah bertanggung jawab atas kematian salah satu keluarganya.
belum puas dengan pembebasan ribuan warga Palestina, kantor-kantor berita melaporkan bahwa kelompok ekstremis Israel menyiapkan 2 hadiah, yakni uang senilai $100.000 yang ditawarkan pada siapapun jika mereka menghabisi warga Palestina yang dibebaskan. Dengan dukungan ulama Saudi Al-Qarni, Pangeran Khalid mengkonfrontasi Israel dengan menyatakan bahwa ia akan memberikan $900.000 untuk penangkapan tentara Israel manapun. Jumlah uang yang ditawarkan Pangeran Khalid adalah 9 kali lipat lebih mahal dari penawaran ekstremis Israel. Tentara Israel itu akan ditangkap dengan pemahaman bahwa dia juga akan menerima hadiah uang yang sama. Tujuan Khalid melakukan konfrontasi ini adalah sebagai daya tawar dalam negosiasi, di mana tentara Israel itu akan digunakan dalam pertukaran tahanan berikutnya untuk menjamin pembebasan ribuan warga Palestina yang masih berada di penjara Israel. Akhirnya, pada akhir Oktober 2011, 5-7 ribu tawanan resmi dibebaskan. Tidak lama kemudian, ulama Awad Al-Qarni dilaporkan meninggal. Menurut rekaman panggilan telepon ke jaringan televisi swasta Saudi Al-Dalil, Pangeran Khalid mengungkapkan sebagai berikut. Dr. Awad Al-Qarni mengatakan dia menawarkan $100.000 untuk menggenapi tawaran $900.000 dari saya, hanya untuk menangkap seorang tawanan Israel. Tetapi mereka, ekstremis Israel, membalasnya dengan menawarkan 1 juta untuk menghabisi Awad Al-Qarni. Khalid bisa dikatakan memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dengan kakaknya, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang ambisius dan kontroversial. Sebagai bagian sayap konservatif keluarga kerajaan Saudi, Khalid juga mengatakan bahwa dia terpaksa angkat bicara setelah upaya diam-diam untuk menasihati kakaknya tidak didengarkan. Khalid mencoba menghentikan rencana kakaknya untuk memperkenalkan sinema ke masyarakat Saudi, tetapi tidak didengarkan. Ini mengacu pada film Saudi yang dibiayai oleh Al-Walid sendiri dan ditayangkan di Arab Saudi pada tahun 2011, meskipun mendapat tentangan keras dari aktivis Islam. Pada bulan Desember 7 tahun lalu, Khalid bin Talal ditangkap karena menentang keputusan pemerintah untuk mencabut kewenangan penangkapan dari polisi agama Islam. Setelah hampir setahun, ia dibebaskan dari tahanan setelah mendapat tekanan dari putra mahkota Muhammad bin Salman. Dilaporkan bahwa dia ditangkap kembali 4 hari setelah kematian ayahnya pada akhir Desember tahun 2018. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.